Selamat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi Ibu Yuni, Pagi. ya salam Danang datang untuk menang. Oke, luar biasa sekali. Pak Danang, bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Ya ini bahagia bisa duet dengan si cantik Ibu Yuni dan Tamia lagi. Oke, baik. Nah, sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan narasumber luar biasa lainnya, yaitu Ibu Yuni Murwati, SECTM. Beliau merupakan seorang Certified Theocentric Motivator and Rev Sales Principal, dan beliau juga sebagai pemilik bisnis beberapa apotik dan alat laboratorium. Karena beliau juga hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Yuni. Halo, selamat siang Ibu Yuni. Selamat siang Bu. Selamat siang semua, Pak Danang, Bu Tami. Selamat siang teman-teman semua yang siap belajar di Indonesia Belajar. Oke, baik. Luar biasa sekali semangatnya hari ini Ibu Yuni. Bagaimana nih kabarnya Ibu Yuni hari ini, Bu? Sehat walafiat, syukur alhamdulillah. Semua karena kebaikan Tuhan yang Maha Kuasa buat kita semua. Siang, malam, pagi, tetap belajar. Baik, luar biasa sekali Bu Yuni dalam mengetahui keadaannya. Oke, baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah ketika langit tidak lagi cerah. Nah, hidup ini tidak selalu indah, hidup tidak selalu berjalan mulus. Apa yang harus kita lakukan ketika langit tidak lagi cerah? Nah, topik menarik hari ini akan kita bawakan dengan Pak Danang dan juga Ibu Yuni. Jadi, sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar dari Zoom meeting ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung dengan Pak Danang maupun Ibu Yuni. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Ibu Yuni mengenai pemaparan mengenai ketika langit tidak lagi cerah. Silahkan Pak Danang. Doors duistes niet totlik. Habis gelap terbitlah terang. Jadi setelah badai berlalu muncul pelangi yang indah. Jadi jangan pernah takut kalau kita menghadapi badai, karena kita akan mendengar paparan dari Ibu Yuni. Setelah badai berlalu akan muncul pelangi yang indah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Ibu Yuni ketika langit tidak lagi cerah. Silahkan Tami, silahkan Ibu Yuni. Terima kasih. Silahkan Ibu Yuni dilanjutkan pemaparan mengenai ketika langit tidak lagi cerah. Baik, terima kasih. Selamat siang dan tetap semangat pagi kawan-kawan semua. Terima kasih untuk sobat saya Pak Danang Priyadi, CTM yang senantiasa
memberi inspirasi pada kita semua, juga kepada Mbak Tami. Boleh diizinkan PowerPoint saya yang halaman pertama, judul pada siang hari ini, ketika langit tidak lagi cerah. Sahabat-sahabat pembelajar, di dalam kehidupan ini kita melalui saat-saat yang tidak selalu cerah. Kita merasakan atau menjumpai langit sepertinya mendung, dan itu mewarnai kehidupan kita. Kenapa pada siang hari ini topik ini menjadi penting bagi kita pelajari bersama? Karena selain ini pasti kita hadapi, bahkan bermacam-macam. Ada yang awan gelapnya sedikit, bahkan ada yang benar-benar kelam, bahkan ada yang disebut Pak Danang tadi berupa badai, atau bahkan lebih berupa tornado yang kadang menghabiskan semuanya. Teman-teman pembelajar, mari dalam pembelajaran ketika langit tidak lagi cerah, ada satu sisi yang saya sampaikan, melihat sisi lain dari kintsugi. Kintsugi ini adalah, seperti kita ketahui, adalah teknik seni dari Jepang yang menyambung setiap keramik yang retak. Kintsugi artinya dari kata kin dan sugi. Kin artinya memperbaiki, sugi artinya emas. Keramik yang sudah pecah oleh para ahli seni ini disambung kembali dengan emas murni, sehingga hasilnya jauh lebih baik dari sebelum pecah. Artinya apa, Bapak Ibu, para pembelajar? Dalam kehidupan kita, tidak satu dua, sering kita mengalami kegagalan. Mungkin kita salah langkah, salah mengambil keputusan. Tetapi jangan menyerah, karena kita percaya ada satu tangan yang tidak terlihat, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang akan menyambung setiap pecahan-pecahan kegagalan, baik dari waktu, dari materi yang sudah berantakan, akan disambung dengan emas sehingga menghasilkan yang jauh lebih baik. Sebenarnya setiap langit yang kita lalui yang tidak cerah, kita percaya pada ujungnya, seperti Pak Danang sampaikan, akan ada pelangi. Para sahabat belajar, para pembelajar, mungkin banyak dari kita sering mendengarkan hal-hal yang baik. Sesuatu semangat, penyemangat, motivasi, itu baik. Banyak dari kita tidak sungkan-sungkan menyampaikan status-status keberhasilan. Saya mencapai ini, saya mencapai itu. Tetapi tidak banyak yang berani menceritakan kegagalan. Tidak banyak yang berani menaruh status saya ada salah langkah. Tidak, sepertinya justru kegagalan itu disembunyikan. Sesuatu yang tabu. Padahal sebetulnya itu bukan gagal. Arti lain kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Mari kita mengambil sesuatu keputusan dan suatu sikap. Bagaimana kita bisa menikmati setiap proses. Baik itu baik ataupun tidak baik. Kita sama-sama berbahagia dan mensyukurinya. Sementara begitu dulu pendahuluannya Bu Tami. Dari slide yang pertama ini, mempelajari ketika langit. Jadi mungkin slide kedua, Bu, boleh disampaikan. Ketika langit tak lagi cerah. Jadi ada saat-saat di mana memang gelap ya. Pada saat seseorang mengalami langit yang tak lagi cerah, ada 3 tipe jenis manusia memberikan responnya. Yang pertama adalah menyalahkan langitnya. Kenapa langit kok tidak cerah? Kenapa di daerah saya kok cerah, kok gelap? Kenapa langit di sana kok cerah? Kenapa langit gelapnya hanya menaungi saya? Kenapa saya? Kenapa tidak yang lain? Kita menyalahkan langitnya. Artinya kita menyalahkan situasi dan kondisi. Kenapa pada pengurangan karyawan harus menimpa pada saya? Kenapa saat ada restrukturisasi ini terjadi pada saya? Kenapa usaha saya begini? Wah, ini pasti ini gara-gara ini, pasti gara-gara itu. Kita menyalahkan langit, menyalahkan pihak luar, menyalahkan keadaan. Yang kedua, tipe yang kedua adalah kita sama-sama baca, yaitu dia mengabaikan sang langit. Mengabaikan artinya kita cuek. Memang langit kadang ataupun suasana tidak nyaman, kadang kecil, kadang sedang, kadang besar. Kalau besar kita mungkin ya abaikan, tapi kecil kadang kita abaikan. Kita anggap, sudahlah, masa bodoh, biarkan saja. Mau langit gelap, mau cerah, saya tetap akan berjalan. Saya masa bodoh, kita abaikan saja. Nanti juga akan berlalu dengan sendirinya. Pada saat proses seperti begini, saya diam diri aja, masa bodoh, cuek. Tipe yang ketiga, dia adalah mengevaluasi,
dan melihat, mempelajari, mencari tahu apa yang terjadi supaya langit yang sama tidak akan menimpa kita kembali. Sehingga setiap peristiwa-peristiwa yang kurang baik, yang sepertinya tidak baik kita alami ya. Kenapa saya agak berat menyampaikan tidak baik? Karena sebetulnya jika kita percaya sebagai insan-insan yang percaya bahwa ada kuasa, ada Tuhan yang menyertai kita, sebetulnya setiap peristiwa semuanya baik. Karena kita percaya Tuhan itu baik. Walaupun saat itu pun langit sedang gelap, bahkan sedang badai. Bagi kita nggak baik. Tapi sebetulnya bagi Tuhan itu baik. Karena itu akan ada sesuatu makna di balik. Setelah itu selesai akan membuat kita makin dewasa. Nelayan yang tangguh justru yang nelayan yang sering berlayar di badai. Kalau nelayan hanya di laut-lautnya kecil-kecil yang nggak ada badai, dia bukan nelayan tangguh, betul ya. Bagi kita, setiap kita menjadi teruji karena kita melalui saat-saat sulit. Otot kita menjadi kencang pada saat kalau kita fitness, kita barbel, kita tarik, itu apa nggak sakit? Sakit. Mungkin otot kita teriak, sakit bos. Kenapa gue jadi begini? Aduh sakit, otot saya bisa sakit. Tapi itu membentuk sesuatu yang indah. Begitu ya, Utami, ya, Pak Danang. Lanjut Pak. Atau mau ada pertanyaan sampai di sini, kawan-kawan, ada komen, ada masukan, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk chat gitu ya. Nah, bagaimana kita lanjut ke slide selanjutnya? Saya dikatakan ketika langit tidak lagi cerah, memang untuk mengatasinya itu perlu seni ya, mengatasi ketika langit bukan mengatasi, bagaimana melewati saat-saat yang kurang baik. Oleh Pak Danang diilustrasikan ketika langit tidak jadi cerah. Itu semacam seni karena memang dibutuhkan keterampilan. Keterampilan artinya perlu sesuatu fokus dalam menghadapi saat-saat yang tidak mudah seperti ini. Kita perlu perhatian serius dan perlu keterampilan, artinya begini, saat ini mungkin awan kecil yang gelap. Setelah ini kita akan ketemu awan yang lebih gede lagi. Awan yang lebih gede lagi. Tetapi itu semua adalah step untuk menuju kita kepada yang lebih baik lagi. Sehingga pertama Bapak Ibu, jangan merasa kaget, jangan merasa antipati, karena itu bagian dari proses yang harus kita alami. Kenapa itu seni? Nah, bagaimana sih tips-tipsnya melalui saat-saat sulit seperti ini? Di dalam lembah kekelaman, dikatakan jam-jam gelap, hari in darkness hour, di jam-jam gelap. Bahkan dikatakan di dalam seperti kita jatuh ke dalam sumur yang gelap. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi atau keluar dari masalah ini? Pertama, kita harus memiliki harapan. Seperti ketahui bahwa katanya menyelam 10 menit bisa bertahan. Orang tahan nafas mungkin 5 menit masih bisa. Tapi manusia tidak tahan 1 menit pun jika tidak memiliki harapan. Kenapa banyak korban orang-orang yang bunuh diri? Mereka tidak punya harapan. Pertama, kita memiliki harapan. Dan yang kedua, kalau kita memiliki harapan, kita masih semangat. Yang kedua, kita harus perbanyak bersyukur. Melihat sisi baik di setiap kejadian. Kalau kita percaya bahwa ini bagian dari garis hidup kita yang akan kita lalui, kita akan bersyukur. Lihat aja setidaknya masih ada langit ya. Kalau langit sudah benar-benar nggak ada, kita bingung. Setiap peristiwa ambil sisi baiknya, perbanyak mengucap syukur. Karena mengucap syukur ini, kalau kita melihat bagaimana kita mengucap syukur, kita melihat sisi baik. Contohnya setiap peristiwa-peristiwa yang, contoh misalnya pada waktu saya masih umur 20-an gitu ya, saya mencoba usaha dan gagal. Saya merasa Tuhan, saya bersyukur saya melaluinya saat ini. Artinya saya belajar supaya tidak begini lagi. Coba kalau saya nanti pada saat saya usia 50, sudah sepuh, saya diizinkan habis semuanya. Waduh, repot kan? Jadi Tuhan, bersyukur saya baru di usia 20-an, 23, 24 saya mengalami seperti ini. Saya masih punya kekuatan. Secara fisik saya masih kuat untuk memperbaiki lagi, membangun lagi dari nol. Ambil sisi posisinya, bersyukur. 2 hal ini, memiliki harapan, perbanyak bersyukur, dan dalam diam, tenang, semua menjadi kekuatan. Kita dalam menghadapi masalah tidak perlu sibuk ke sana kemari, teriak ke sana kemari, melakukan
tindakan-tindakan action-action yang sepertinya bagaimana ya, tapi duduk, diam, tenang. 2 poin ini akan memberi kita kekuatan untuk melakukan step yang ketiga, yaitu apa? Melangkah bertahap. Untuk keluar kita tidak dari masalah, kita tidak bisa langsung sekaligus seperti ada di dalam sumur yang dalam. Kita tidak bisa langsung loncat berapa 6-7 meter langsung keluar dari sumur, tidak. Bahkan kita harus mungkin 1 meter kita harus dengan alat batu, dengan pakai batu mungkin harus korek-korek 1 meter, bikin pijakan kaki, lalu bikin 1 meter pijakan kaki, step 1 meter lagi pakai batu, dibikin korek-korek supaya naik step by step. Akhirnya kita akan sampai atas. Pengalaman saya pernah pada waktu, kalau kita tahu kalau ke Bromo itu kan untuk melihat sunrise itu jam 2, jam 12 harus jalan dari kota terdekat Malang. Dulu saya 3 tahun di Malang, sering membawa tamu saudara ke Bromo jam 12 pagi berangkat. Naik mobil malam-malam, hanya jalan malam, dan waktu sampai atas jam 5, jam 6 pagi begitu terang saya kaget. Hah, ini yang jalan saya lalui tadi ternyata pinggirnya jurang. Karena saya dari jalan pintas kan dari Malang terus ke atas Bromo. Saya kaget lihat, ternyata yang saya lewati tadi jurang. Saya nyampe atas, tetapi hanya berbekal lampu mobil. Lampu mobil itu hanya 2 meter. Tapi kalau kita setia mengikuti, kita akan sampai pada atas. Artinya, dalam melangkah kita tidak harus yang jauh-jauh, tidak perlu langkah yang besar. Tetapi ambil langkah 1 meter. Langkah 1 meter. Pokoknya keep moving, keep moving, keep moving. Itu kita pada akhirnya akan sampai. Kalau kita memandang, kok cuma segini sih, yang lain gelap. Lampu mobil di tengah malam, kalau kita di hutan, kita tahu kiri kanannya gelap. Depannya juga gelap. Tetapi kalau kita tetap aja berjalan, tetap berjalan, kita akan sampai pada terang itu. Kita akan sampai, kita akan keluar dari hutan yang gelap. Kita akan keluar dari kegelapan. Dan kita akan menjumpai terang. Walaupun saat kita jalan, sekelilingnya benar-benar gelap. Kita hanya bermodal lampu, melangkah bertahap. Bapak, Ibu, Pak Danang, jika ada komen kembali silahkan, kita akan berdiskusi sama-sama, mungkin akan berbagi. Karena banyak hal yang dalam kehidupan kita alami tidak seperti yang kita inginkan. Saya juga banyak mengalami hal-hal yang tidak saya inginkan. Saya sekolah dulu juga waktu lulus SMP, saya pengennya sarjana. Zaman dulu kan sarjana sesuatu yang, waduh, apa ya, sesuatu yang mahal gitu ya, sesuatu yang berharga. Tahun 80-an kan S1, aduh, ya Pak Danang ya, itu semua orang pengen masuk university gitu kan. Tapi karena keadaan ekonomi keluarga, akhirnya saya harus masuk sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan supaya lulus langsung bisa kerja. Dan akhirnya, walaupun saya nggak suka sekolahnya itu, tapi ya saya harus lakukan itu. Karena itu saya nggak ada pilihan. Dan saya sudah tekuni selama 3 tahun, cukup berat, di sekolah analis laboratorium, sebagai pemeriksa darah, dan lain-lain. Saya lulus dan saya mudah kerja, dan saya langsung kerja. Tidak ada pilihan untuk kesenangan diri sendiri, memilih apa. Saya jalani seperti itu. Dan saya bekerja, walaupun cita-cita saya pengen sarjana. Dan saya karena menyukai sedikit teknis gitu. Tapi apa daya, tidak. Karena kondisi ekonomi. Tetapi akhirnya sekarang setelah saya 25 tahun, ya 20 tahun dari lulus itu, jika saya noleh ke belakang, saya bersyukur saya sekolah di tempat tersebut karena membawa saya kepada usaha saat ini. Saya usaha apotek, usaha alat-alat laboratorium, dan itu semua karena saya memiliki dasar sekolah yang dulu kesannya terpaksa. Waktu saya alami saat dulu gak enak, pahit jalaninya, tidak ada passion. Kok saya begini? Waktu jalani sepertinya, aduh, tetapi outcome-nya setelah kita lewati, kalau saya noleh ke belakang, saya, alhamdulillah, syukur Tuhan, saya dulu bersekolah di sana, ternyata ilmunya sangat bermanfaat bagi saya. Bapak, Ibu, para pembelajar, jika kita sedang di saat-saat langit tidak lagi cerah, suasana sekarang mendung, apalagi pandemi begini 2,5 tahun, dan kita akan memasuki tahun-tahun 2023 yang katanya tidak menentu, katanya gelap, resesi global. Apa yang bisa kita lakukan? Diam. Tidak usah menyalahkan langit. Tidak usah berteriak-teriak.
kepada keluar. No. We have a potential. Setiap kita memiliki potensi. Setiap kita memiliki kekuatan. Seperti ulat dalam kepompong. Lebih baik kita diam. Kita renungkan, kita berdiam diri, banyak memiliki harapan, banyak bersyukur. Itu memberikan kekuatan secara spiritual. Sehingga fisik dan secara jiwa kita juga kuat. Kita memiliki kekuatan untuk melangkah step by step. Itu ya Pak. Silakan Pak Danang, jika ingin tambahin Pak Danang. Terima kasih Ibu Yuni, Tamia. Ini kalau dilihat di belakang layar saya yang sekarang saya omong itu kan ada CMT NI VMT Role Certification. Jadi saya ini lagi mengambil klub ya ministry training. Artinya apa? Klub untuk pelayanan. Nah, untuk mendapatkan pemahaman ini tidak mudah. Sekarang ini saya mengerjakan 8 modul. Dari pagi sampai siang tadi, Indonesia Belajar sampai masuk pas-pasan itu, saya baru menyelesaikan 1 modul. Kemarin seharian sampai jam 1:30 pagi, Ibu. Itu dari pagi sampai 1:30 pagi, menyelesaikan 3 modul. Masih kurang 4 modul. Artinya, kita bisa membuat diri kita di langit yang nggak cerah, nggak tidur. Tetapi nanti hasil yang kita peroleh, ternyata ilmu-ilmu gimana mendisiplinkan anak. Tujuan disiplin itu untuk apa sih? Bukan untuk menghukum, untuk membuat orang itu menjadi lebih baik. Lalu dasar-dasar pendidikan, bagaimana mengajar anak-anak muda, gimana mereka supaya berguna bagi bangsa dan negara, supaya mereka ikut aktif, bertanggung jawab terhadap alam ini, apa yang harus dilakukan. Gimana menolong sesama, seperti kemarin saya juga mengalami bersama orang-orang yang mengalami kabut kelam di Cianjur. Sampai sekarang loh. Teman-teman tadi pagi ada yang baru datang semalam jam 1 pagi, ada yang datang jam 8 pagi. Mereka gantian. Ya, saya juga sempat tidur di sana. Sekarang ini masih ada gempa-gempa susulan kadang 4,1. Gimana mereka trauma pada lari-lari. Saat suka bumi kemarin gempa, mereka terasa banget juga lari-lari. Bukan berhenti di situ, tanah longsor, banjir, lalu waduk yang meledak, jadi seolah bertubi-tubi ya, angin topan. Jadi itu boleh dikatakan itu ujian-ujian dalam hidup ini supaya kita ditempa menjadi matang. Seperti kayu, ditebang, ya, dibakar menjadi arang, dipendam lama menjadi batu bara, semakin ditindas semakin lama menjadi intan. Seperti kerang yang kemasukan pasir, rasa perih, tapi akhirnya menjadi mutiara-mutiara indah, bahkan sengaja dibuat di Lombok. Nah, ketika langit nggak cerah, kita bersyukur, kita terima dengan tabah dan senang hati, maka akan menghasilkan buah. Nah, seperti saya ini sudah setua ini, tapi kan nggak terasa umur hampir 63, kan kelihatan masih kayak 36 ya, karena selalu bersemangat. Ibu Yuni juga kelihatan masih muda, karena selalu bersyukur dan penuh puji. Jadi kalau kita punya harapan, berserah pada Tuhan, seperti saya juga menjadi CTM, Certified District motivator yang bergantung pada Tuhan, akhirnya kita akan merasa tenang, damai, dan bahagia. Karena mesti dalam penderitaan sekalipun, kalau spirit Tuhan ada dalam diri kita, kita menjadi tenang. Maka salah satu yang perlu kita lakukan dalam situasi itu adalah berdoa. Dengan berdoa ada antusias. Dari bahasa Yunani en di dalam theos Tuhan. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita, kita menjadi tenang. Karena itu yang menguatkan kita dalam hidup ini. Pandemi sudah berlalu, sekarang mulai endemi. Nah, akhirnya berlalu juga kan. Tapi betapa sabarnya kita harus menunggu sampai 2-3 tahun ya Ibu Yuni. Sekarang sudah nggak harus selalu pakai masker. Nah, inilah yang disampaikan Ibu Yuni menjadi pelajaran bagi kita semua ya, Mas Dwi Heli, Mbak Jessica, Elma, Citra, Cynthia, ya kita semua ya, Tamia ya, ini menjadi pelajaran bahwa kita nggak usah takut terhadap situasi yang belum baik, karena kebaikan akan datang kalau kita percaya bahwa Tuhan bersama kita. Oke, mungkin bisa ditambah Ibu Yuni atau Tami ada pertanyaan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih pemaparannya Pak Danang dan juga Ibu Yuni. Luar biasa sekali, sahabat pembelajar. Tema kita hari ini yaitu ketika langit tidak lagi cerah.
Nah, sebelum kita ke sesi tanya jawab, aku mau tanya sedikit nih Pak Danang ataupun Ibu Yuni. Tadi kan ada seni kita agar untuk langit kembali lagi menjadi cerah. Nah, itu ada untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu bagaimana sih kita meningkatkan syukur itu sendiri? Karena kan kita terkadang kadang melihat teman-teman kita atau orang-orang lain yang sudah mencapai di arah mana, di kesuksesan mana. Nah, bagaimana kita untuk mensyukur terhadap atas yang sudah kita miliki itu bagaimana Bu Yuni? Atau Pak Danang silahkan. Ibu Yuni terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Tiamaya. Wah, pertanyaan yang baik sekali, luar biasa. Memang kadang bersyukur itu mudah disampaikan, tetapi sulit juga untuk dilakukan. Satu, kalau yang saya lakukan pertama adalah kita menyadari bahwa saya tidak sendiri, artinya kita ini milik Tuhan, kita ciptaan Tuhan, dan Tuhan itu ada bersama kita setiap saat. Nah, kalau saya memiliki pemahaman seperti itu, sehingga saya yakin apa yang terjadi pada saya, sekalipun sehelai rambut saya jatuh, tidak akan jatuh tanpa izin dari beliau. Itu kan menggambarkan betapa dahsyatnya Tuhan itu menyertai setiap insan manusia. Hanya kadang manusia itu tidak menyadarinya, lebih banyak mengandalkan kekuatan sendiri. Sehingga seolah-olah begitu saya gagal, habislah. Begitu saat gelap, habislah sudah semua. Kenapa? Fokusnya pada diri sendiri, pada kekuatan saya, pada usia saya, pada kekuatan fisik saya, pada keadaan materi saya. Tapi kalau kita menaruh fokus, seperti Pak Danang tadi, CTM, saya juga CTM, Certified Theosentrik. Kalau segala fokus aspek kehidupan kita pusatkan kepada Tuhan, maka kita akan menyadari in good time, in bad time, God is there. Dalam saat baik, saat buruk, Tuhan ada di sana. Itu satu tips awal, bahwa jika kita menyadari we are not alone, kita tidak sendiri. Ada yang saat ini ada di samping saya, malaikat ada saat ini yang sedang melihat kita, Tuhan melihat kita yang lakukan. Sehingga saya yakin, sehingga saya pede aja, mau langit segelap apapun, mau sehitam, mau badai segelap apapun, aku nggak sendiri. Ada Tuhan yang menyertaiku. Begitu, Mbak Tamia. Oke, baik, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Yuni. Terima kasih Ibu Yuni sebelumnya. Dari Pak Danang, apakah ada tambahan, Pak? Silahkan. Mungkin kita pernah melihat video. Ada seorang yang punya mobil BMW, tapi ada di sebelahnya orang masuk mobil Rolls Royce yang bagus. Nah, orang yang punya BMW itu bilang sama yang punya Rolls Royce, wah, kamu sangat beruntung, betapa bahagianya kalau saya bisa punya mobil seperti kamu. Tapi saat dia bicara seperti itu, ada seorang yang dekat sama dia bilang, kamu masih untung punya mobil, saya hanya punya motor. Nah, yang punya motor ditegur sama orang yang naik sepeda. Syukur kamu punya motor, saya punya cuma sepeda. Yang punya sepeda ditegur sama orang yang duduk. Mending kamu punya sepeda, aku itu cuma jalan kaki. Yang jalan kaki ditegur sama orang yang naik kursi roda. Mending kamu bisa jalan, saya itu harus naik kursi roda karena saya lumpuh. Nah, ini juga pertanyaan sekaligus pertanyaan nanti Bu Yuri bisa nambah ya dari Elma ini ya. Gimana kita menaruh harapan? Kita tidak istilahnya Farel itu ojo dibanding-banding ke ya loro dhewe ya wis ora padha. Kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Saya itu di Gramedia kalau saya pikir teman SMA saya satu jadi CEO saya. Teman saya yang satu itu menjadi direktur saya. Apa saya sedih? Enggak juga. Justru saya senang punya teman-teman yang sukses. Teman yang CEO sering jalan-jalan ke luar negeri. Kalau seperti sekarang ini jalan-jalan luar negeri, apakah saya sedih yang nggak jalan? Enggak juga. Saya bisa menikmati, justru saya memenjarakan diri dengan ikut CMP dan IMT Role Certificate untuk menjadi instruktur yang baik. Kebahagiaan itu saya terima karena saya bisa berkarya, bisa membantu orang lain, terutama untuk anak-anak muda. Jadi bukan apa yang
kita dapat, apa yang kita terima yang buat kita bahagia, justru lebih ya Ibu Yuni. Apa yang bisa kita berikan pada orang lain itu yang lebih bermakna dan buat kita bahagia. Jadi jangan Betul. banding-bandingin pada orang lain, tapi lihatlah apa yang kita punya. Kita sehat, punya mata, bisa ngomong, bisa itu ya. Kita bandingkan waktu kecil kita hanya SD, SMP, jalan susah. Sekarang kita bisa lari-lari, bisa besar seperti ini, kelihatan cantik, ganteng, bisa kerja. Nah, itu yang kita syukuri. Dengan seperti itu kita akan merasa lebih bahagia dan lebih banyak bersyukur daripada banding-bandingkan dengan yang lain. Begitu ya Ibu Juni, silahkan tambah Ibu Juni. Very good, tepat sekali Pak Danang. Sedikit saya untuk menjawab pertanyaan kawan kita yang ada di chat, bagaimana mempertahankan harapan. Memang this is very important. Sangat penting Bapak Ibu pembelajar. Kenapa? Saya sampaikan tadi. Manusia kita bisa tahan nafas 5 menit. Kita bisa tahan nafas berenang di dalam air 15 menit. Tapi 1 menit pun kita tidak akan bisa bertahan tanpa harapan. Kenapa anak-anak muda kadang bunuh diri, putus pacar langsung bunuh diri? Seolah-olah pacarnya itu harapannya. Karena dia menaruh harapannya pada manusia, pada pacarnya. Baru putus. Ya ampun, masih panjang jalan-jalanan hidup kali ya nggak pada baru 11-an tahun. Putus pacar udah mau bunuh diri, sepertinya langit udah kayak runtuh. Bener kan? Putus harapan, langsung bunuh diri baru umur 12-13 tahun. Bagi kita alamak, masih jauh kali ceritanya hidup kita, gitu ya kan? Orang-orang bisnis hancur, hutang menumpuk, nggak ada harapan, bunuh diri. Karena pertama kita menaruh harapan kepada sesuatu yang salah, yang bisa hilang, sehingga harapan kita akan ikut hilang. Yaitu apa? Kita menaruh harapan pada pacar, pada manusia, menaruh harapan pada kekuatan, pada materi. Begitu itu habis pula harapan kita. Jadi pertama, memilikilah harapan yang benar, yaitu apa? Hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa mencipta kita. Miliki harapan bahwa harapan saya hanya di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Karena kita tahu kita ada di dunia ini bukan untuk sekedar mengisi planet bumi ini. Ada sesuatu purpose. Ada tujuan yang Tuhan taruh pada setiap kita untuk kita penuhi. Bukan tetangga kita, bukan kakak kita, bukan saudara kita. Tuhan punya tujuan yang hanya kita yang mengerjakannya. Yang khusus untuk kita. Sehingga pada saat benih ayah saya menembus sel sperma mama saya, bukan sperma yang lain, bukan benih yang lain. Saya, Yuni Murwati, yang berhasil. Dan saya bisa terlahir saat ini. Berarti ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh pada saya, yang harus saya penuhi. Dan jika saya tidak memenuhinya, Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuni dan juga Pak Danang atas Ya, jawabannya saya luar tambahkan sedikit ya. Boleh. Tadi dari pepatahnya Ibu Yuni itu dikatakan kehilangan harta, kekayaan, kehilangan uang, itu kehilangan banyak. Kehilangan teman, sahabat, pacar, kehilangan lebih banyak. Tetapi kalau kita kehilangan harapan, kita kehilangan semuanya. Karena harapan itulah yang membuat kita masih bertahan dan hidup sampai sekarang. Jadi, jangan pernah mengandalkan diri sendiri secara manusia, yaitu antroposentris. Antropos artinya manusia, sentris berpusat pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita memang merasa nggak mampu. Tapi kita harus mengubah, apalagi ini di akhir tahun, untuk teosentris, berpusat pada Tuhan. Dengan mengandalkan percaya pada Tuhan dan berdoa minta tolong, Tuhan akan membantu kita sehingga kita punya harapan. Dan janji Tuhan adalah untuk kesejahteraan dan keselamatan kita. Bisa-bisa, pasti bisa. Bersama Tuhan kita menang. Terima kasih. Silakan. Maaf Bu Tamia, kepentalan Iya. telepon masuk di handphone. Silahkan Betul, Pak Danang dilanjutkan. sudah melanjutkan. Pertama, memiliki harapan yang benar, Bapak Ibu. Miliki harapan yang benar. Karena segala sesuatu yang dunia ini fana. Bisa hilang. Kalau kita salah naruh harapan, hilang. Harapan kita ikut hilang. Tapi kalau harapan kita pada Tuhan, tadi yang pertama itu. Yang kedua, artinya begini, kita tahu Tuhan punya rencana yang indah. Tapi rencana itu harus melalui, seperti mendaki gunung, melalui hutan belantara, harus menyeberang sungai yang dalam,
Sehingga pada saat kita melalui saat langit tidak lagi cerah, saat kita menghadapi badai, kita tahu, ya, this is my life, this is part, ini bagian dari hidup saya. Sehingga kita mengerjakannya dengan optimis, dengan penuh ucapan syukur gitu, Pak. Ya, Bu Tamaya, silakan, Bu. Kita belajar dari realita. Kalau kita lihat berita ya, Ibu Yuni sekarang yang namanya Celine Dion atau Celine Dion. Iya, betul. Ya, itu yang cantik, kaya. Sekarang apa yang dilihat? Dia tak bersyukuri bahwa sekarang dia jelek, kurus, kering, maaf ya, kayak mayat gitu. Nah, artinya apa yang tadi Ibu Yuni sampaikan? Kekayaan, kecantikan, ketenaran nggak menjamin. Tetapi kita belajar dari Celine Dion, dia masih punya harapan, yaitu apa? Dia percaya ini pelajaran bagi saya untuk bersyukur dan berserah pada Tuhan. Sekarang saya tidak cantik lagi. Sekarang kekayaan untuk apa bagi saya? Karena saya sudah kayak nenek-nenek peyot. Karena penyakit yang nggak tahu. Seperti itu. Jadi jangan pernah mengandalkan fisik, kekayaan, populer, jabatan, gelar, dan semuanya bisa hilang. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, dalam keadaan yang sebaliknya pun kita akan tetap tenang dan bahagia. Karena Tuhan yang berikan harapan dan semangat pada kita untuk melanjutkan hidup ini. Begitu. Yes. Ya oke, luar biasa sekali jawaban dari Pak Danang dan juga Ibu Yuni dari pertanyaannya Ibu Elma. Terima kasih Ibu Elma sebelumnya. Nah ini sudah ada komentar juga dari Ibu Elma. Terima kasih Pak Danang dan Ibu Yuni untuk jawabannya. Oke baik, sebelum mengakhiri sesi tanya jawab, saya ingin bertanya sedikit nih Pak Danang dan Ibu Yuni. Apakah untuk menjalani untuk step by step-nya itu, nah bagaimana sih kita agar bisa enjoy dalam menjalani step by step-nya itu kita ke depannya nih. Bagaimana Pak Danang terlebih dahulu, silahkan Pak. Jadi tipe rahasia yang saya sampaikan, juga Ibu Yuni tadi sampaikan, ya satu itu kita harus bersyukur terhadap apa yang kita punya. Semua orang punya bakat, talenta, potensi yang diberikan Tuhan. Dan apapun sekecil itu kalau kita percaya Tuhan membantu kita, kita akan dimampukan untuk melipat gandakan hingga 10 kali lipat, to be the next. Dan itu harus kita syukuri. Ya, jangan membandingkan dengan orang lain. Lihat diri kita, dari kita kecil sampai besar, kita pun itu sudah bertumbuh dan berkembang. Lalu yang penting juga tadi seperti Ibu Yuni sampaikan, bersyukur. Ya, lihat banyak orang lain yang lebih susah menderita dari kita. Kalau Anda terjun langsung ke Cianjur, Anda lihat ribuan orang nggak punya rumah. Mereka tidur di kebun, tidur di lapangan. Sampai kapan itu? Hampir sebulan saya pantau dan saya ke sana, belum ada perkembangan yang berarti. Mungkin baru sebulan, 2 bulan kemudian, mungkin nggak seperti dulu. Bahkan di situ ada garis yang lebar, itu garis patahan yang orang nggak boleh tinggal di situ, tuh 9 km, sejauh 300-500 meter kiri kanan itu nggak boleh dihuni lagi. Jadi lihatlah penderitaan-penderitaan orang lain yang lebih susah, maka kita akan mensyukuri ya bahwa Tuhan itu memberikan lebih pada kita. When a man stop growing, when a man stop learning, he stop. Kalau kita berhenti belajar, kita akan bertumbuh. Maka belajarlah dari kasih yang diberikan Tuhan, belajar dari sesama, keluarga kita yang terdekat, punya teman, punya sahabat, itulah kebahagiaan yang luar biasa, yang patut disyukuri, yang buat kita punya harapan di akhir tahun ini untuk menyongsong tahun yang baru dengan semangat baru dan harapan yang baru. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali dari Pak Danang. Dari Ibu Yuni ada tambahan atau tidak nih, Bu? Silahkan. Ya, betul. Untuk mengambil langkah memang juga perlu kekuatan ekstra. Kadang kita untuk melangkah jalan aja saat ini mungkin gampang. Tapi pada saat semua sedang lemes, kadang untuk bangun dari tempat tidur pun terasa berat sekali. Seperti pepatah mengatakan, if you know walk fast, walk alone. But if you wanna walk far, walk together. Kalau kita ingin jalan jauh, kita perlu teman, kita perlu supporting, Mbak Tamia. Jadi sebagai makhluk sosial juga, kalau kita sendiri kuat, punya harapan, yes, aku punya harapan, yes, aku punya semangat, aku punya positif, aku semangat. Tetapi ada kalanya kita down. Tuhan juga ciptakan kita
sebagai makhluk sosial untuk tidak sendiri. Jadi miliki komunitas, teman-teman yang baik, yang positif akan mendukung perjalanan kehidupan kita. Melangkah tentunya akan lebih ringan karena kita jalan bersama-sama. Ada teman, ada sahabat, ada pundak lain yang bisa kita tumpangi, ya kan? Itu akan merasa lebih membantu melalui gitu, Mbak Tami ya. Punya komunitas yang baik, teman-teman yang sehat. Itu salah satu tips juga. Begitu, Mbak. Oke, baik. Luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Yuni dan juga Pak Danang mengenai tema seminar online kita hari ini, yaitu ketika langit tidak lagi cerah. Nah, bagi sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar Zoom online hari ini, Anda bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana kita sudah mengupload dari video-video kita sebelumnya maupun yang hari ini akan diupload di tayangan selanjutnya. Nah, untuk sahabat pembelajar, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi untuk sesi tanya jawabnya kita sudahi. Baik, untuk hari ini dikarenakan sudah hampir 1 jam acara kita berlangsung, untuk closing statement-nya silakan Pak Danang, setelah itu akan dilanjutkan oleh Ibu Yuni. Silakan Pak. A friend in need is a friend indeed. Saya nyambung Ibu Yuni. Ada teman-teman menolong kita. Hari ini saya bersama Ibu Yuni. Nanti Kamis depan saya bersama Ibu Selvi menyambut Hari Ibu dengan tema surga di bawah telapak kaki Ibu. Betapa bahagianya punya sahabat-sahabat yang baik yang membantu mengisi acara saya untuk menginspirasi Indonesia. Terima kasih Ibu Yuni berkenan hadir dan untuk selalu setia menginspirasi di Indonesia Belajar. Silakan Ibu. Aduh, keren Pak pepatahnya, friend needed is a friend ya. Utamanya karena kita sedang topik untuk ini saya ingatkan kembali ya. Gagal bukanlah kegagalan. Gagal adalah sesuatu yang tidak sesuai rencana kita. Hanyalah kesuksesan yang tertunda. You never fail when you stop trying. Tetap mencoba, tetap lakukan sesuatu. Si Thomas Alva Edison ujian 1 juta dapat lampu, ada setelah melalui 999 percobaan. So, guys, Bapak Ibu, para pembelajar, don't stop trying, ya. You never fail when you stop trying. Tidak ada gagal. Tetap maju terus. Tidak, itu hanya sukses yang tertunda. Terima kasih, Pak Danang. Bu Tamia. Terima kasih Bu Yuni. Baik, terima kasih, luar biasa sekali closing statement dari Pak Danang dan juga Ibu Yuni sebagai penutup acara seminar online kita hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat pembelajar yang sudah setia untuk join dari acara seminar Zoom Online Indonesia Belajar hari ini. Saya Tami beserta tim Indonesia Belajar pamit undur diri sampai bertemu di minggu depan di hari Kamis tentunya di jam 2 siang bersama dengan Pak Danang dan juga narasumber terbaik lainnya. Saya Tami dan Indonesia Belajar pamit undur diri. Terima kasih, salam sukses luar biasa.